Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk masyarakat Bali khususnya. Jadi siang hari ini saya masih mau memberikan pupuknya yang halus sekali. Pupuknya. Jadi untuk pupuknya bahan ini saya gunakan pupuk Dekastar. Jadi Dekastarnya berukuran 2 pecah. Untuk yang pecah akar tidak bisa dipupuk pakai Dekastar, sangat tidak bisa sekali. Jadi bahannya lahannya kecil, tapi untuk semeton Bali semuanya tidak ada kecil besarnya, tetapi bahannya keringannya luar biasa, sangat. Akan saya buat gaya bunjin nanti, baru bangun tapi langsung beri pupuk amunisi. Jadi begitu dah untuk ke depan. Jadi ini keringan sekali, kering kerontang. Jadi keringnya kerontang sekali, alami keringnya. Ini akan saya sambung jadi alami, bukan cuma satu saja, koleksinya banyak sekali. Tentu memang diperuntukkan ke depan. Jadi ini keringannya luar biasa, berendol, batangnya berendol, tegak sekali. Konsepnya seperti pohon yang tegak tapi kering tuh, batangnya kering. Jadi memang harus dipotong, gunakan dicatut batangnya biar kelihatannya alami. Jadi ini adanya pohon yang keringannya tembus dari bawah, bukan dikelupas, tetapi memang aslinya dekat pantai. Bahannya wahong gunung. Jadi kakak di Bali, dan bisa dilihat untuk kakak. Jadi udah punya wahong gunung yang lurus tapi keringan sekali. Jadi biar tambah semangat, dan saya dengan semeton Bali biar tambah lebih saling percaya. Khususnya ini keringan sekali, keringannya kerontang, sangat udah fosil. Entah di mana bahan ini, apa di datar, apa di dekat-dekat pantai, tidak memahami. Seperti sumur, bawahnya ada seperti sumur, kecil sekali tapi akarnya kering, hidup. Keistimewaan tersendiri. Jadi memang menjadi daya tarik tersendiri untuk semeton di Bali khususnya. Sesungguhnya tidak perlu banyak, tetapi perlunya prestasi, tidak perlu banyak. Jadi perlunya prestasi, tidak perlu banyak. Koleksi di Tabanan untuk pucuk merahnya yang selalu ada, kering loh. Kering, yang udah lama tua, melingkar seperti cacing. Sambung batangnya saya sambung dengan ukuran
sekitar 20 inci. Lalu saya pecah, lalu saya tempel sedemikian rupa, lalu bisa dibuktikan melingkar seperti cacing. Tanda satu, tanda bahwa bagian sekutor semeton Bali betul-betul sangat berisiko ke depan seperti cacing. Cangkok angin, ini cangkok angin sudah ada buktinya. Tentu nanti setelah besar sedikit seperti empol jari saya akan angkat, tentu saya akan liput untuk semeton saya. Jadi untuk cangkok anginnya sudah tinggal program akar. Program akarnya yang di sebelah sudah juga diam-diam tetapi selalu gesit. Cangkok akar tentu membingungkan, walaupun kita hanya terbatas rombongannya satu provinsi, tetapi kecekatannya luar biasa, cekat sekali loh. Jadi kedepannya kita prediksinya semoga ada di 10 besar. Prediksinya untuk pemula tentu memang jawabannya sangat istimewa. Jadi mulai sekarang bekerja. Jadi untuk Pade tuh sarannya, untuk segala risiko di Bali tentu risikonya luar biasa karena sudah memiliki amunisi yang sudah dikerjakan. Tinggal menunggu ke depan, tinggal untuk bisa membesarkan. Tentu sancangnya sancang ori, bukan cuma sekedar untuk dibuat pagar. Jadi pecah batangnya saya menggunakan lem surpur. Coba saya sambung dengan kalkulasi dengan benang yang bukan sembarang benang, bukan benang celana. Bukan benang celana. Tapi saya menggunakan benang yang memang khusus untuk bahan bonsai. Jadi begitu Kak. Khususnya Kak di Bali ini bahannya. Karena memang sudah menjadi panutan khususnya, sudah ada nama khususnya. Jadi saya dengan semeton Bali akan terus bersemangat untuk memberikan bahan-bahan yang memang betul-betul. Soal bergaya air terjunnya sudah. Jadi untuk pohon sisirnya iya saja. Sangat iya saja, sisir kuning. Batangnya agak condong ke timur, tepat dengan waktunya di Bali. Jadi untuk bahan sisirnya sudah condong ke timur, artinya tepat. Dan posisi akarnya membintang seperti bintang temukus. Jadi benjol. Karena apa benjol? Ini mungkin dari yang memegang benjol. Jadi senior itu, entah itu senior dari Gianyar, entah itu senior dari Denpasar, entah itu senior dari keluar Bali, bisa dilihat pecah loh, pecah sampai pecah, menguap. Jadi kepunyaan semeton Bali pecah, bisa dilihat batangnya sekitar 30 cm tapi retak loh, sampai retak, mengelupas retak. Jadi ini bakalan, jadi itulah untuk pade retak, sangat retak sekali. Jadi kunci sebagai seorang, maaf bercanda saya, khusus untuk menyemangatin semeton saya khususnya, karena kalau tidak ada yang begitu tentu kurang seru Pak De. Mungkin hanya di desa terus Pak De. Capek Pak De. Pucuk merah, oh guritanya kering loh Pak De. Tak bosan gurita. Jadi untuk yang memang saya spesialkan Pak De, tentu bergaya kiskit. Tentu pohon serutnya mengungkap
sangat luar biasa. Tentu tinggal pengegronan. Bicara soal ke depan, tentu saya ground. Dan untuk bahan keringannya memang ada keringan terus. Karena Pak D selalu berbicara untuk bahan keringan tolong diamankan. Bisa dilihat selesai hujan loh. Dan selamat hari nyepinya ya di tengah-tengah saya ucapkan. Jadi memang tidak mudah untuk menampilkan bahan yang benar-benar ke depannya prospek perlu harus dipikir begitu. Dipikir ya Pak D. Ini sudah saya mikir Pak D. Pikir tapi sampai tumbuh uban saya Pak D. Cuma ada 2 ubannya. Bahannya Pak D. Jadi memang untuk berseni itu benar-benar dipikir. Jadi halo untuk masyarakat Gianyar dan juga sniper bonsai di Gianyar. Jadi tidak lupa untuk senior-senior di Gianyar. Ini keringan untuk bakalannya. Sangat sopan sekali untuk di YouTube khususnya. Tinggal naik pot. Jadi bahannya memang wahong setengah mati. Jadi saya dengan Semeton Bali semoga ke depan 2 tahun atau 3 tahun ke depan bisa keluar jalan-jalan khususnya. Jadi memang tidak mudah karena memang sangat merepotkan sekali bahan-bahannya Semeton Bali yang berada di Kediri khususnya karena amunisi akhir baru tapi tajamnya luar biasa. Jadi Pak D dan teman-temannya Pak D, semoga Tuhan memberikan hidayah cepat lekas-lekas. Tentu perlu harus adeng-adeng kecil-kecil tapi petarung. Pokoknya saya dengan duet bos muda akan terus memberikan laporan untuk mama tersayang Semeton Bali khususnya. Jadi itu poinnya memang sangat tinggi. Kita kerjanya luar biasa, sambung akar. Tinggal apa lagi yang harus ada di proses-proses pemula. Tentu semuanya sudah sangat luar biasa saya kerjakan. Dan tinggal saya yang akan membuktikan karena laporan saya sudah semakin banyak meliput bahan. Tentu tinggal dorongannya bahannya. Jadi itu Pak D dan kawan-kawan Pak D dari Sabang sampai Merauke khususnya mohon dukungan dan subscribe-nya. Tentu untuk bahannya sangat banyak saya Pak D. Kalau mungkin nanti bisa pindah di areal persawahan kalau nanti sudah ada tingkat kehidupannya. Jadi untuk kakak di Bali sudah memiliki bahan yang sedemikian rupa cantiknya, tinggal naik pot adalah proses. Jadi untuk senior di Gianyar memang gudangnya seni dan juga di Renon menjadi pertemuan khususnya bahan-bahan. Jadi keringannya luar biasa untuk Pak D. Selamat hari rayanya Pak D. Jadi hari raya Nyepi dan siapa lagi yang mau memikirkan Bali Pak D? Siapa lagi kalau bukan pemula yang memang betul-betul di dalam provinsi Bali? Siapa lagi? Ada cuma ngebekin tongos katanya. Jadi siapa lagi? Jadi bahannya ada biar tidak ngebekin tongos. Jadi ini pucuk merah punya Semeton Bali. Jadi itu candanya memang ke depan Pak D kita biar ada penyemangat. Jadi untuk Pak D sebagai juri, sebagai orang terpandang di Bali, sebagai orang terdepan untuk masalah menjuri bonsai, tentu saya sangat merendah sekali belajar dan tentang batang pohon pucuk merah ini bagaimana ke depannya.
keseimbangannya. Tentu memerlukan 100 dari 10 orang yang memang betul-betul bahannya. Ini loh tidak bungkul, memang di batu. Jadi itu adalah kartu asnya saya dengan masyarakat Bali. Jadi itu saja untuk kakak di Bali mengelah bahan sudah punya. Tentu memang ingin ke depan lebih naik lagi karena waktu masih panjang. Adeng ulung menek. Jadi kalau tidak ulung harus luwung di Bali kan gitu, memikirkan Bali jadinya. Karena memang tinggalnya di Bali. Jadi untuk Bali tuh Pak De, gini daunnya kecil dah Pak De. Jadi gitu tiang megai ngai bonsai belajar memang untuk di Bali, ndak lain Bali. Jadi ini bahannya tunggu keseimbangan Pak De. Jadi ini akarnya memang seperti gurita, sangat tua. Tentu memang kalau di alam ada tua tapi bunder akar batangnya dipakai apa Pak De? Tongos di pon hiasan rumah bisa. Tapi kalau ini kan beda lagi Pak De, ada lubang-lubangnya. Jadi ke depan semoga semakin berjaya untuk senior-senior di Bali dan juga seluruh komunitas bonsai yang ada di Bali semakin lebih memikirkan Bali ke depannya. Dan saya memang inginnya dengan semeton Bali itu bisa keluar Bali nanti. Keinginannya bisa keluar Bali karena biar mungkin dari tahap belajar naik dikit, muncul dikit, keluar dikit, kepalanya keluar. Jadi bisa semeton Bali kan, oh punya amunisi. Jadi kan enak ke depan punya amunisi. Lagi amunisinya yang di depan tidak bisa baca, tidak pernah tahu masalah bangku di sekolah, tambah enak. Wah ini polos sekali kan gitu, bahan polos, kejujuran yang diutamakan. Tentu jauh larinya joh ya larinya sama senior di Bali, larinya berlindungnya barengan ya Pak D, suka-suka. Jadi gimana lagi, apa yang diragukan? Bali dong. Bahannya pucuk merah. Pucuk merahnya untuk masyarakat Bali. Jadi ukurannya sekitar 40 cm, tidak sampai 30-an. Kalau naik pot yang bagus nanti lebih dari ukuran media yang tipis. Tentu saya akan kawatin kerjakan, dan saya akan kerjakan jangka panjang. Tentu harus sabar, adeng. Untuk yang di sini, untuk yang bahan amplas putihnya, amplas hitam ini bendol di bawah. Kenapa bisa bendol begini? Siapa yang bikin bendol ini? Bendol sekali di bawah. Muncul, dibuang tanahnya sedikit semeton, kok bendolnya luar biasa. Ada yang tidak beres dengan kerja dan kinerjanya. Tentu memang mungkin tidak siang hari atau malam hari. Benjol ini ada keruaknya. Jadi memang itu tekad dan semangat. Semoga yang di atas memberkatin dan terus semakin menggenjot saya dengan semeton Bali, dan bisa lebih awal membuktikan entah itu di tingkat kabupaten ataupun tingkat nasional. Nanti semoga saya dengan semeton Bali akan, semuanya itu tergantung dari saya khususnya sampai di mana saya untuk mengelola bahan. Tentu laporannya memerlukan pertukaran pemikiran antara saya dengan senior. Nanti saya akan mencari
senior siapapun yang ada di Bali, saya akan konsultasikan tentang bahan ini kedepannya biar bisa lebih praktis lagi untuk menampilkan seni bahan bonsai. Karena kalau umpamanya bahan seperti ini menggok di jalan lah bagaimana, kan ruginya luar biasa, sangat luar biasa untuk semeton Bali kan. Kalau buat saya tidak apa-apa, tetapi untuk semeton Bali gregetannya luar biasa, karena memang bahan ini sangat tidak didatar, sangat mati-matian. Jadi itu dadong-dadong di Bali sudah punya dong bengelah dan kakak. Jadi mohon doanya untuk bisa lebih mengasah ke depan lagi, karena untuk harga diri tidak bisa dibeli bahannya, harga mati. Itu memang harus sabar, harus bersabar. Tinggal membeli pupuk ulmus ini dan pupuk pasir malang. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ke depan koleksinya masih tetap, arahnya masih tetap, langkahnya masih tetap, dan juga hilang-hilangnya semakin rapat. Jadi semuanya menjadi daya tarik sendiri di bulan puasa yang saya jalani. Jadi terima kasih banyak. Dan untuk lengan saya nanti kaosnya tentu begini Pak De, maunya Pak De grup B1 tentu memang luar biasa, tetapi bahan-bahannya memang benjolannya luar biasa. Jadi tidak menyinggung kemungkinan, memang jauh dari prediksi, sangat lama prosesnya, memerlukan waktu dan kinerja. Khususnya ini tempat kediaman yang saya tempatin, tentu kabar baik untuk semeton Bali, kabar baik. Saya akan berjuang khususnya untuk bisa merebut kepercayaan itu tadi koleksinya. Tetapi saya sudah sangat optimis, tentu optimisnya harus bekerja. Tiap hari disiram, tiap hari dipupuk, kalau hujan dibilas, itu menjadi mayoritas utama. Jadi ini kediaman yang saya diamin, jadi biar ada kedepannya. Tentu bekerja bukan cuma mengeground bahan saya ground, orangnya juga bekerja sehari-hari untuk begitu Pak De. Jadi untuk senior di Bali tentang bahan itu memang bahannya bukan di dataran, bahannya sangat tinggi sekali. Makanya kalau orang cuma pemikirannya sekedar menanam, tentu mungkin hanya bisa membeli di pasar, mencari di setan-setan. Itu kan hanya dipakai hiasan karena lebih uang. Sedangkan dalam pemikirannya tidak bisa merawat bonsai hanya karena gedak untuk bisa memiliki. Itu adalah sangat merugikan, karena uang banyak-banyak dipakai beli bonsai, nanti mati. Akhirnya apa yang terjadi? Kerugian. Tentu memang sangat susah bisa dibuktikan. Untuk di YouTube itu memang sangat sulit sekali karena memang sekarang jeruk kingkit yang dari Brazil luar biasa, seperti dari Vietnam, India menjamur. Tentu memang tidak semudah itu, memang tidak semudah itu. Jadi untuk Pak D bisa dilihat, pemula yang memang betul-betul berkarakter, pemula yang memang betul-betul ingin memikirkan Bali khususnya, tentu memiliki IQ-nya yang tinggi. Jadi bukan cuma sekedar tersenyum, bukan cuma sekedar makan lalu lalang memegang uang, itu tidak, tetapi memerlukan yang betul-betul lugas dan tajam ke depan. Jadi itulah bahan saya, pucuk merah dan pohon ilang-ilang, dengan koalisi saya dengan semeton Bali. Tentu semoga semakin
diberikan rezeki dan harapan yang bagus ke depan. Tentu begitu khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak D, selamat Pak D. Semoga ke depan Pak D-nya bisa terus berkembang dan terus memperjuangkan Bali. Karena siapa lagi yang akan memperjuangkan Bali, Pak D? Tentu kita khususnya. Sekarang kalau dioposisikan seperti ada Provinsi Jawa Timur seumpamanya, mau ndak prestasinya diberikan ke Bali? Tidak mungkin. Orang pemula di daerah Jawa Timur akan memberikan di Bali khususnya. Tidak akan pernah bisa, jauh dari gambarannya. Kalau tidak betul-betul memang orang di Bali. Jadi untuk memikirkan seni bahan bonsai di Bali, jadi untuk senior memang sudah saya ajungin jempol. Untuk Pak D saya sudah berikan apresiasi yang sebagus-bagusnya. Tetapi untuk pemula khususnya, siapa yang akan memikirkan Bali khususnya? Kalau bukan yang memang tinggal di Bali. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi, karena memang harus dibuktikan dengan kerja dan tanggung jawab, siapa yang akan terbaik khususnya, tentu itu menjadi tantangan tersendiri khususnya. Jadi tingkat kesabarannya memang dibutuhkan dan ketelatenannya juga sangat dibutuhkan. Lalu siapa yang akan memikirkan Bali? Banyak orang datang di Pulau Bali, datang saya bekerja sekian lama pulang, saya bekerja sekian lama pulang. Jadi kalau tidak kreatif harus bagaimana? Siapa yang akan meneruskan? Tinggal membeli bahan. Oh, diungkit. Dapatnya beli bahan. Oh, Bali, beli di Pulau Jawa bahannya. Dapat berarti kan masih ada keterikatan. Masih ada keterikatan. Itu memang harus anak muda di Bali harus lebih kreatif. Satu, memang harus program Pak D harus memang didongkrak. Karena Pak D adalah YouTuber di Bali. Untuk saya pemula Pak D, belajar Pak D. Memang saya ingin menggambarkan suatu bahan untuk bisa di Bali. Walaupun saya tidak pernah berharap Pak D harus nomor sekian, tidak pernah. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya belajar tetapi ada tempatnya, belajar ada aturannya, dan belajar tepat sasarannya. Itu yang saya cari. Jadi biar bisa dilihat. Karena untuk mencari simbol warna satu dikasih simbol DK Bali, itu bukannya saya main-main. Sangat saya pikir, bukan hanya sehari 2 hari. Habis makan saya tidur, tidak. Habis minum saya ketawa, tidak. Habis begini saya diam, tidak. Itu sudah dilihat, bisa dilihat bahannya. Saya memang betul-betul memikirkan Bali loh. Jadi memang betul-betul kerjanya saya memang luar biasa. Sambungannya saya iris, disambung lagi. Itu memang sangat luar biasa. Jadi untuk Semeton Bali, kita sama-sama berjuang di Bali, sama-sama mencari rezeki di Bali khususnya. Karena saya sangat bersyukur. Tentu untuk saat ini saya memang sangat optimis dengan Semeton Bali. Kedepannya langkahnya memang sangat semoga dimudahkan. Jadi bukan cuma di kota Bali saja, bukan cuma di provinsi Bali saja. Semoga bisa mewakili Bali keluar nanti. Tentu walaupun hanya di nomor 20 tetapi sudah bisa keluar, tentu sangat kehormatan untuk Semeton Bali. Karena di comebackin orang yang tidak tahu apa-apa tetapi mengerti dan bisa memberikan asupan nama yang melebihi dari orang rata-rata. Itu bersyukur sekali kepada Tuhan khususnya di Bali. Sangat bersyukur karena nama Semeton Bali sekarang sudah
mulai terungkap karena ada besutan dari seorang pemula yang tidak pernah masuk di bangku sekolah, duet bos muda, yaitu dari Kediri, Tabanan khususnya. Jadi Pak D, salam untuk para teman-teman Pak D dan senior-senior yang berada di Gianyar. Tentu saya akan terus meliput bahan saya, khususnya memang deklarasi untuk Bali. Jadi deklarasi pemula untuk Bali. Jadi keliru kalau bahannya cuma tidur di depan teras dan cuma dijadikan hiasan semata. Jadi memang harus dijadikan busur di Bali. Jadi terima kasih banyak guruan saya ke depan, semoga semakin diberikan dukungan dan subscribe-nya untuk semeton saya, semeton Bali. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.